Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 37. Baris kelima dari bawah ke atas. Wa bayyana lana umural manhiyati, dan menyatakan, menjelaskan bagi kita segala perkara yang ditegahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perantara orang yang dipilihnya, menjelaskan yang diperintahkan Allah dan menjelaskan apa yang dilarang Allah, melewati orang-orang yang dipilih oleh Allah, Nabi dan Rasul. Setelah Nabi dan Rasul, para sahabat. Setelah para sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Sampai kepada ulama-ulama. Berarti yang menjelaskan hukum-hukum Allah Ta'ala ini adalah orang-orang yang dipilih. Kada bisa Bapak Ibu kalau kada dipilih oleh Allah, tidak bisa. Kenapa? Allah memberikan seseorang itu keahlian sesuai kemampuannya. Ulun Bapak Ibu di toko obat, orang berjual obat, bingung kalau orang mencari obat anu di mana? Mencari paracetamol mana? Nah, yang tahu tuh yang berjualan itu langsung ambilkan. Kalau ulun duduk ulun di toko, kurang cari obat paracetamol, nah obatnya kalau ketemu. Nah, kebetulan adik ulun dagang obat itu. Pian duduk di servis HP. Orang minta servisan HP lompian, yang bukan bidangnya. Lain bidangnya. Gak bisa. Nah, darah diambil. Lalu diperiksa darah tadi, kita ada membidanginya. Mengandung apa darah orang ini? Kolesterolnya kan tinggi, asam uratnya kan, diabetesnya kan. Pasti orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing. Orang Bapak Ibu dokter umum atau termasuk orang-orang kesehatan, dia bisa meracik obat. Bisa meracik obat. Ini obat ini tambah ini. Kalau kita meracik obat, anggap berani? Bisa. Nah, Allah memberikan keahlian karena dia mampu. Orang-orang yang jadi arsitektur bangunan, dia tahu kekuatan bangunan ini berapa. Tahu dia. Kita bukan membidanginya. Ini bubuhan tukang-tukang tahu nih, ini jer keanoman semennya, ini ketuhaan. Belum gak paham. Semennya ketuhaan, semennya keanoman. Tahu lah. Kita nih kan guru udin kan. Ada semen ketuhaan, semen keanoman. Jalan. Yang mananya ulun salah sasaran.
Nah, itu bidangnya beda-beda. Disitulah saling menyempurnakan. Nah, lalu Bapak Ibu di dalam hadis Nabi itu ada idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantazris sa'ah. Apabila diserahkan idza wusidal amru, apabila diserahkan permasalahan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kerusakannya, kehancurannya. Ada ahlinya. Sama juga Bapak Ibu agama. Nah, di sini wa bayyana lana umurul manhiyat, dan menyatakan bagi kita segala perkara yang ditegahnya, menyatakan, menjelaskan segala perkara yang ditegahnya, yang dilarang Allah. Yang menjelaskan siapa? Allah. Lewat siapa? Lewat Rasulullah. Lewat siapa? Lewat sahabat. Lewat siapa? Muridnya sahabat. Sampai kepada kita. Nah, lalu orang zaman sekarang ini ngomong, kita langsung ke Rasulullah aja. Karena kita ada mendengarkan penjelasan Rasulullah. Hadis Rasulullah ada. Penjelasannya tidak bisa kita ke Rasulullah. Karena kita ada mendengar dari Rasulullah langsung. Ikutilah penjelasannya para ulama. Itu maksudnya, karena orang zaman sekarang kita langsung ke Rasulullah tidak bisa, kita tidak sezaman dengan Rasulullah. Kalau ulama menjelaskan, ulama yang bagus menjelaskan. Nah, terus lagi, warafa'a anna al muskilati, itu sin titik 3 lah, muskilati. Warafa'a annal muskilati, dan diangkatkan daripada kita, dihilangkan, hilang daripada kita ini. Apa yang hilang? Daripada segala perkara yang muskilat. Tulisi muskilat itu yang sulit-sulit. Perkara yang sulit-sulit itu hilang, asal kita itu bertanya kepada yang mengerti dengan pembahasan itu. Contoh Bapak Ibu, ini contoh. Ulun ni guru wae belajar. Setelah pulang haji sama istri, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu adalah yang depan ngomong seperti itu. Kita istrikulah mengamalkan puasa Senin Kamis setelah kita pulang dari haji. Kami bernazar dulu. Kayak apa? Wajib puasa Senin Kamis itu. Berarti pian bernazar, pokoknya ulun setiap Senin Kamis puasa, dan ulun sudah bernazar selamanya pian jadi wajib Senin Kamis. Ini mempersulit diri, bukan mempermudah. Islam tidak mempersulit. Berarti yang mempersulit diri ini bapak ibu sendiri. Kenapa maka bernazar puasa Senin Kamis? Setiap Senin Kamis istrikulah kita puasa dan kita bernazar setiap Senin Kamis selamanya. Astagfirullahaladzim. Aturannya gini, apabila kita datang haji istrikulah, kita mengundang jemaah Masjid Muhajirin selamatan. Enak kan? Berapa kali? Sekali aja. Sama ibu-ibunya. Yang enak itu, ini apabila kita, istriku apabila kita pulang haji sehat selamat, kita puasa Senin Kamis terus menerus, dan kita bernazar sudah wajib selamanya.
Diteruskannya Pak Ibu, diteruskannya pas bingung. Kebetulan hari raya terjadi hari Senin, bingung dah. Kebetulan hari raya terjadi hari Senin, kayak apa nada? Nah bingung. Maaf, tanya dengan guru ini, dengan guru ini, guru ini. Makanya tanya sama ulang lagi. Dia bertanya sama guru-guru, sudah kan? Sudah. Apa jawabannya? Jawabannya tanyakan guru ini. Nah, ini bukan menjawab itu membuat PR. Aku ini bingung. Bapak Ibu, kalau hari raya puasa apa hukumnya? Haram. Kalau tidak puasa nazar apa hukumnya? Gimana? Nah, karena hari raya itu Bapak Ibu tidak boleh puasa, maka utamakan hari raya dulu, biar jangan puasa. Dikobok setelah hari raya. Kan Senin hari raya, tidak bisa kan puasa Senin, kan hari raya Senin, nanti Selasa puasa kobokan Senin. Kalau hari tasyrik 11, 12, 13 tidak boleh puasa, hari ke-14 baru puasa. Apa jawaban ulun? Bahasa kita orang Hulu Sungai, mau uyuhi diri. Kesalahan fatal. Dikobok, ya kada boleh kada dikobok. Karena pin benazar itu janji pihak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan memberati diri, agama ini sudah mudah. Agama ini memudahkan, bukan mempersulit. Kayak Pak Guru, kalau ulun sakit, kobok. Kayak Pak Guru, kalau ulun tua suatu saat, ulun kada kawali puasa, terlalu tua, bayar fidyah. Kayak Pak Guru, kalau ulun beberapa kali kada kau puasa, kebetulan kada kau bayar fidyah, kau doakan anak-anak dia. Selamanya Bapak Ibu. Pertanyaan, kalau puasa Ramadan, puasa Ramadan sebulan 4 minggu. Ayo, sebulan 4 minggu. Dalam seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Kobok. Dikobok. Tidak boleh tidak dikobok. Berat kada diri. Karena saruan orang pakai gue tasbihan hari Senin. Atau orang berpengantinan hari Kamis. Gimana? Berbuka puasa. Tidak boleh. Ada kawat guru paksa menghargai orang. Allah. Setiap bulan Ramadan seminggu 2 kali. Allah. Berarti 4 minggu dalam sebulan. Berapa? Nah, 8. Berat kada? Bapak Ibu, yang berat itu agama kan kita apa? Kita janganlah sulit tuh itu. Ya ulun kayak itu tuh. Tinggi guru kayak apa guru lah. Ada kayak apa. Itu kesalahan ada pada dia. Ulun ini Bapak Ibu bisa aja benazar juga. Apabila ini selesai, ulun benazar memberi kembang anak di kuburan. Enak ada.
beli kembang bisa kumpul, anak bisa kumpul, selesai. Itu caranya. Atau apabila aku karena anakku lulus atau apa, aku hendak menyumbang kupi karena di masjid pengajian guru Udin nang betah lalat itu, menyumbang kupi selesai kan, menyumbang kopi di pengajian guru Udin sekali aja menyumbang pada tiap minggu, kalau tiap minggu wajib. Jangan dipersulit. Satu lagi lah, ayo yang hadir. Ini nazar juga ini, lucu nih Pak Ibu ini. Apabila anakku bekerja atau diterima begawi, lulus tes, itu aja tuh. Bila lulus tes, aku hendak mencium hajar aswad di ketika waktu orang sepi. Ini fakta nih Pak Ibu. Mencium atau mengucap hajar aswad di ketika orang sepi. Pertanyaan, Ka'bah itu dia sepi kan? Nah ini pusing kepala. Datang. Bapak sudah haji? Sudah dulu. Ibu? Sudah. Bernazar itu aneh-aneh ini. Pian berpikir kada Ka'bah itu bisa masuk di situ 24 jam orang beribadah. Salah satunya jalan. Ini salah satunya jalan. Satu cara aja lah. Waktu orang wukuf di Arafah, pian jangan ke Arafah. Gagal. Berarti kada berhaji tuh nang dipikirkan mencium hajar aswad aja. Dan guru ulun ngomong, orang di Arafah, orang penduduk asli Mekah itu membersihkan Ka'bah dan mengganti kelambu baitullahnya itu. Cari orang Indonesia di situ atau orang Arab yang bisa berbahasa kita atau yang bisa bahasa Arab, apa? Nazartu ilallah anak bil hajar aswad fil khulwah. Nah itu aja pian, itu bahasa Arabnya. Ulun bernazar berjanji dengan Allah Ta'ala hendak mengucap hajar aswad di ketika orang sepi. Berarti bubuhan pembersihan Ka'bah berjauhan dulu. Berjauh dulu. Ini orangnya sugih juga, pokoknya kayak itu caranya. Minta tolong orang sana. Nazar tu ilallah anak bil hajar aswad, kami berjanji dengan Allah bernazar hendak mencium hajar aswad di ketika sepi. Mudah-mudahan mereka memahami semua petugas pembersihan Ka'bah dan yang mengganti Baitullah itu menjauh dulu. Nah, itu caranya. Kayak apa? Inggi guru, rumah guru lah kayak apa lagi? Dia harus ke sana. Inggi guru, berangkatlah haji tanpa tunggu 450 juta. Kalau berapa tuh 60 itu kejadian. Tembus ngomong lawan di sana pemilik hotel dan sebagainya, ngomong tentang masalah nazar. Ini mutahayyir, aneh, bingung. Orang Indonesia ini aneh-aneh. Ya kalau belajar lah. Mutahayyir jiddan, ajib jiddan. Mutahayyir, membingungkan. Lalu dibawanya lah baik-baik. Orang wukuf Arafah. Lalu ke dekat Hajar Aswad, dekat Hajar Aswad. Petugas hotel itu yang asli penduduk Mekah ngomong. Nah dia petugasnya ajib berjauhan buat dulu kan, bukan punya kan waktu sepi, jadi jauh dulu kan ke atas itu kan, jauh. Kalau ada orangnya kan ada sepi nanya.
Hebadu. Jauh. Nah, itu bulan. Langsung ngucap aja aswad. Selesai. Alhamdulillah. Anu lagi pulang lagi ke hotel. Tapi ada kan yang bisa dapat berapa real alhamdulillah. Tanda terima kasih. Nah, makanya belajar jangan aneh-aneh lagi. Pokoknya menelepon, alhamdulillah guru, abul mulai berapa semalam 450 juta mulai. Ada ke Arafah lah, ada kawal mulai Arafah ditutup lawan bini 450, tambah 450. Ayo, bilang menghabiskan duit gara-gara nazar aja tuh. Maka gue tahu hutang pulang keluarga gue. Dan nazar lagi. Kurang nazar tuh yang enak-enak aja Bapak Ibu lah. Ulun belajar bisa aja Bapak Ibu. Nukar kambang, beli kambang, sekumpul. Atau ulun kena apabila ini. Ulun kena belajar hendak ke kelampayan, ziarah. Enak. Nah itu caranya Bapak Ibu. Atau Pak Ibu, ulun belajar apabila karena orang membaca menakib, ulun rotinya kayaknya ulun enak ada rotinya kasar aja roti apa kan yang penting roti Haji Inung kan roti Sopri kan kasar aja roti di mana yang penting roti itu caranya. Nah berarti Bapak Ibu yang sulit-sulit itu dimudahkan nih Allah yang menolong. Kemudian wa umura ahkamil mustabihat, dan diangkatkan daripada segala ahkam hukum yang kesamaran, hukum yang samar-samar, hukum yang tidak jelas harus dikuat. Apa contohnya? Ini kita ini penting Bapak. Ini kita akan membahas masalah makmum dan imam dan makmum. Ada hukum yang belum jelas, tidak bisa dijawab ini. Contoh, lah tadi contoh sudah. Contoh, orang ini Bapak Ibu berbagi warisan. Tanggung jawab Bapak Ibu berbagi warisan. Ulun ambil pulpen. Ulun tanyalah bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Yang bisa dulu sini ibu-ibu, sini bapak-bapak. Ulun ambil pulpen. Pemilik harta sudah meninggal kan? Sudah dulu. Ya. Ini bapak-bapak ini siapa? Saudara almarhum. Oh, saudara almarhum berapa orang nih? 7. Laki-laki berapa orang? Mbak 4. Perempuan berarti 3 ya? 3. Ya. Ini siapa nih? Sepupu almarhum. Jauh ini. Ya, dalam hati jauh. Anak almarhum mana? Belum ada anak bro. Istri almarhum mana? Ulun guru. Oh pian ke bu? Ya. Pian punya anak bu? Ulun guru hamil 4 bulan. Hamil 4 bulan. Suami sampian meninggal, maaf ya bu, sebab apa? Serangan jantung bu. Di otak ulun, Bapak Ibu. Ini hukumnya sama. Masih kurang jelas. Bayi yang di dalam perut ini ahli waris kada? Ahli waris kada? Ahli waris. Tapi 4 bulan itu sudah jenisnya ketahuan nggak laki-laki atau perempuan? Belum lah. Berapa bulan bu? Ada 6, ada 7, 6, 7. Nah, ya kalau antara 6 dan 7. Ulun tidak bisa menjawab ini. Ini ibu-ibu ini siapa? Acilnya almarhum. Oh. Ibu-ibu memang siapa?
tetangga. Oh, ada dapat tetangga. Nya ada orang kepo. Anak tahu terus masalah orang. Berarti masalahnya, ini nih, Bapak Ibu, ini penting. Ini hukum yang tidak jelas lagi, namanya samar, kesamaran. Ada kalau tulisannya dalam kitab kesamaran. Ulun tidak bisa menentukan ini sekian, ini seperdua, ini 2/3, ini seperenam, ini seperdelapan. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini seperempat. Tidak bisa. Kenapa? Karena bayi di dalam perut ibu ini, di dalam hati ulun adalah ahli waris juga. Ulun ini rahasia. Apabila nih, ulun kadang ngomong sama mereka. Ini ngomong ulun sama pian aja. Apabila di perut ibu ini anaknya laki-laki, saudara-saudara almarhum semua yang gak dapat. Gak dapat warisan. Kalau anaknya yang di dalam perut ibu ini perempuan, saudara almarhum dapat semua. Tapi ulun tidak ngomong seperti itu sama mereka. Kalau diracuninya ibu ini bahaya. Hanya Bapak Ibu, guru jangan langsung menjawab, berisiko nanti bermasalah. Kalau ada orang tua almarhum dapat seperenam, orang tua almarhum dapat juga harta kalau masih hidup seperenam. Ulun tanya itu dulu. Untuk pembagian tidak bisa. Kenapa? Kita menunggu bayi yang di dalam perut ini. Tanya lagi, Bu, ya guru. Suami sampean punya orang tua enggak? Punya guru. Sudah meninggal belum? Belum. Di otak ulun seperenam. Tapi ulun kadang ngomong, kalau anaknya perempuan, itu ulun ngomong, bapak dapat. Bapak-bapak dapat. Kalau anaknya laki-laki, bapak-bapak nggak dapat. Ulun nggak mau ngomong seperti itu. Lalu yang bapak-bapak tuh, bapak ibu, seluruh saudara suami itu, guru kalau kita putuskan sekarang aja gimana ya, supaya guru kami tenang. Biar yang tenang, yang dalam perut ini, diperjuangkan. Si ibunya ini juga polos aja orangnya juga. Ulun nih guru, apa yang bagusnya aja menurut guru. Ada mau Bapak Ibu apa yang bagusnya? Ini ilmu pasti. Maulah, ilmu pasti maulah Bapak Ibu. Yang mana yang bagusnya aja. Yang bagusnya tuh ulun ambil semua. Ulun kadang aku menggambarkan kalau ulun Pak Ibu jelaskan, nanti dia ini bisa kan orang tuh ambisi kan. Ambisi anak menguasai harta. Karena katanya kan kami kan guru saudara almarhum, kami dapat guru. Kami sudah tanyakan kepada guru-guru yang lain. Ulun beliau. Guru-guru yang lain menjelaskan gimana Pak? Kami dapat karena kami saudara almarhum. Maaf, kita lahirkan dulu bayi ini. Nah itu dia Bapak Ibu. Berarti tidak bisa diputuskan lah guru. Tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada yang kita tunggu. Pokoknya di OSG pun kayak apa tuh? Tidak bisa. Dokter nanti yang menentukan. Yang jelas lahirkan dulu. Di OSG bisa juga nggak tepat ialah. Misalkan OSG bisa juga nggak tepat. Kalau sudah lahir, hukum harus jelas. Alhamdulillah baik. Mengerti semua, ada ribut lagi, pulanglah mereka. Pulangnya kemana? Ke Kaltim. Jauhnya. Singkat cerita, ibu yang hamil itu WA, guru sudah OSG. Kehamilan 8 bulan. Sebulan lagi kan melahirkan. Apa anaknya Bu?
laki-laki dulu. Berarti namanya tadi depan. Lalu ulun berikan pandangan, kalau laki-laki bu, harta semua diwaris oleh ibu sama anak dan mertua ibu atau orang tua suami, dan nanti ke notaris. Hak kepemilikan harta supaya berbadan hukum. Ceritalah guru-guru sama ipar, jangan, karena diminumnya cyanida. Ada bapak jadi ngomong itu Bang. Nah, dia ke notaris akan menjelaskan kepemilikan semua harta aset daripada suami. Itu namanya Bapak Ibu samar. Hukum yang samar harus dijelaskan dulu. Kalau tidak dijelaskan berbahaya. Ulul berbahaya menurut. Satu lagi, setelah ini kita doa. Wassalatu wassalamu. Bapak Ibu, ini hukum yang samar. Orang itu Pak Aibai, kasuslah orang itu meninggal dunia. Lalu ribut, anak membongkar apa yang dibongkar? Karena guru ada di tulangnya itu ada platina. Nah, platina bukan emas. Platina emas kan? Platina yang tulang patah, lalu lain kan? Jangan dibongkar. Tapi guru itu katanya dibongkar karena harus dilepas dari platina. Apapun yang ada di badan almarhum jangan dilepas, kecuali gigi palsu emas. Karena gigi palsu emas itu harta warisan. Kalau platina bukan harta warisan, karena bukan emas. Jangan dibongkar-bongkar kuburan almarhum. Karena guru ada yang dibawa, memang ada yang dibawa, tapi itu bukan warisan, nggak boleh dibongkar. Satu lagi, perempuan yang pakai spiral meninggal dunia tidak bisa dilepas. Ini kurang kesehatan. Kalau perempuan pakai spiral yang melepasnya siapa? Tukang pemandian ya. Kurang kesehatan nggak ada? Nah, perempuan buaya yang meninggal ada spiralnya, tidak perlu lagi dilepas, tidak mempengaruhi memandikan, biarkan aja lagi sama tadi platina. Apalagi baterai jantung, harganya 400 juta. Baterai jantung Batam di sini, keluarga ulun ada baterai jantung. Meninggal dunia mewaris baterai jantung enggak lagi, enggak apa-apa, biarkan aja. Nah, inilah Bapak Ibu, hati-hati. Itu jeruk sebenarnya hukumnya jelas, tapi dibuat sama. Kayak apa guru Udin? Jangan dilepas lagi spiral. Suaminya ribut, guru Udin, anu bini ulun guru meninggal guru. Tinggal. Tapi guru Udin ini pemandian guru bingung apa? Spiral dia dilepas. Ngomong sama pemandian, spiral tidak boleh dilepas. Tato tukang pemandian harus mentayamumi lagi. Mandikan dulu jenazah ini, mayitah ini jenazah laki-laki atau perempuan, mandikan.
Selesai dimandikan, tayamum lagi. Muka dan tangan. Tatunya jangan disisir. Tatunya jangan disisir lagi. Biarkan dia menghadap Allah pakai tatu. Jenis semernya lagi ibu-ibu, apakah dari tumbuh-tumbuhan atau dari cat? Kalau rambutnya jenisnya dari cat, harus ditayamumi juga. Makanya ada usaha-usaha semer mau uyuh pengantian. Jangan digundul. Apa seadanya almarhum, seadanya almarhumah. Jangan digundul. Hukum sama almarhum tidak berlaku lagi. Hukum sama almarhumah tidak berlaku lagi. Yang berlaku kita memandai. Apabila ada tatu kita tayamumi lagi. Nah, itulah Bapak Ibu. Apabila pakai semer, semernya itu jenis tumbuh-tumbuhan kah, jenis cat kah? Jenis tumbuh-tumbuhan sah dimandikan, tidak perlu ditayamumi. Nah, Bapak Ibu. Nah, itu hukum yang sama, harus teliti. Nah, berarti harus kalau dia pakai tato, badannya ditato penuh segalanya. Selesai dimandikan, cari debu. Nah, mukanya. Di sini sudah tangannya. Artinya bertambah pekerjaan untuk pemandian. Bisalah nih nama mandi ini ketemu kita. Tayamumi. Tayamumi. Kalau ingin yang lebih apik, yang lebih teliti. Tapi ada juga, nah ini penting. Ada usah ditayamumi lagi seadanya. Yang penting tugas kita memandikan. Ada pendapat ulama karena orang meninggal nih kita hanya sekedar kewajiban memandikan. Nah, ada pendapat yang apik, yang hati-hati tayamumi. Dan kita Bapak Ibu lah sebagai tukang pemandian kada usah komplain. Gegara betato nih, membuat capek pemandian. Nah, gak usah. Kita berpahala ada Bapak Ibu. Nah, penting karena kita maafkan dia. Timbul karena dia bangun, nah, hidup. Nah, itulah Bapak Ibu. Bakotek manggoro. Nah, kotek ya aja tuh. Kukunya bakotek. Ada jika dosa di apa dihilangkan seadanya ditayamumi. Kada usah kita komplain siapa kerja apa debu apabila apa itu tayamum karena ada kotek ini kan lalu mandinya karena kada sah kami memandikannya kada sah kami bagi dia kan nggak ada masalah lagi. Jangan kita marah nih mati nih. Nah, gara-gara ikam nih pakai kotek habis kami cari debu dulu. Kenapa makan mayat di diri? Usah kita pokoknya berpahala kita memandi. Jelas ya Bu? Ulama beda pendapat. Ada yang mandi tayamumi wajib, ada yang enggak. Ambil yang apik dan hati-hati tayamum. Ada lagi karena sudah meninggal nggak ada hukum lagi kita hanya kewajiban memandikan. Kalau guru jar pasti kamu melayu waktu belajar fikih lebih baik hati-hati tayamum. Nah, itu caranya. Jelas nggak Bu pertanyaan pian tadi Bu? Tinggi. Kalau nggak sambung bulu mata, bulu matanya panjang, bulu permanen. Nah itu sama tuh bulu mata asli tertutup dengan bulu mata palsu karena sudah permanen. Kalau ada permanen kan kalau dilepas, lepas bisa. Lalu bulu mata asli menutup bulu mata palsu menutup bulu mata asli. Ada usah jeruk boy berbulu mata panjang-panjang ini musim hujan tak tutup jalan. Nah hingga di sini dahulu, insya Allah minggu depan kita sambung kembali.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.